Saat ini, Kementerian Sosial sedang memproses pentransferan ke rekening KPM PKH tahap 4. Namun mohon maaf, tidak semua KPM PKH tahap 3 secara otomatis menerima di tahap keempat. Ada 3 tanda atau ciri KPM yang dipastikan tidak cair pada tahap keempat 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat YouTube semua. Semoga saja dalam keadaan sehat meskipun cuaca kali ini membatasi aktivitas. Namun saya berharap agar semuanya tetap ceria bagaimanapun keadaannya. Baik Sobat YouTube, topik kita kali ini mengenai pencairan PKH tahap 4 ya teman-teman. Karena tahap 3 sudah selesai penyalurannya dan telah dilaksanakan rekonsiliasi penyaluran. Ini artinya untuk PKH tahap keempat sudah diambang pencairan. Nah, ini ditandai dengan nama-nama KPM yang dipastikan menerima. Statusnya pada 6NG sudah berubah status PKH triwulan 4 Oktober-Desember 2022, keterangan SK calon penerima bansos. Sudah ada KPM yang berubah PKH tahap 4 Oktober-Desember 2022, keterangan SI. Keterangan SI ini, kalau tidak salah, artinya adalah standing instruction atau perintah pemindah bukuan. Di mana di sini Kementerian Sosial selaku pemilik rekening memerintahkan atau menginstruksikan kepada Bank Himbara untuk melakukan pemindah bukuan dana bantuan ke rekening keluarga penerima manfaat. Dan memang bulan-bulan ini adalah memasuki periode triwulan keempat. Dan proses validasi dan verifikasi data KPM yang layak dan bersyarat statusnya akan menjadi calon penerima yang di-SK-kan menjadi penerima bansos PKH tahap 4 untuk periode Oktober sampai Desember 2022. Dan alhamdulillah ternyata sudah banyak KPM yang sudah berstatus keterangan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu keterangan SI atau perintah melakukan transfer oleh bank ke rekening KPM. Jadi untuk saat ini bagi teman-teman yang beruntung sudah tertandai dengan keterangan SI ini, insya Allah akan masuk pada penyaluran tahap keempat termin 1. Namun harus menjadi catatan penting bagi teman-teman bahwa tidak semua KPM tahap 3 sebelumnya akan secara otomatis menerima PKH pada triwulan keempat. Saat ini pula, Kementerian Sosial sangat ketat untuk melakukan validasi dan verifikasi data terhadap calon penerima bantuan PKH tahap 4. Nah, bagi teman-teman yang tidak lagi menerima PKH tahap keempat ini berarti tidak lolos verifikasi dan validasi data dan tidak di-SK-kan sebagai calon penerima PKH untuk periode triwulan keempat. Teman-teman, di sini saya akan memberikan gambaran ciri-ciri penerima PKH yang nantinya pada pencairan PKH tahap keempat. Saldo PKH-nya tidak lagi masuk ke rekening KKS-nya. Nah, agar teman-teman tidak terlalu berharap dan tidak terjebak dengan harapan palsu, nah apa saja ketiga ciri-ciri itu? Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba merangkum penyebab yang menjadi ciri-ciri tidak cairnya bantuan. Oleh karena itu, simak terus informasinya sampai tuntas yang sebentar lagi saya akan jelaskan kepada teman-teman. Jangan di-skip atau buru-buru diakhiri agar tidak berakibat kesalahpahaman dan tidak menimbulkan kebingungan. Baik teman-teman, silakan disimak informasi selengkapnya. Namun, yang baru menemukan channel ini dan yang belum berlangganan, silakan di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan bila ada berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Baik Sobat YouTube, yang lagi menonton video ini, ada saja pertanyaan mengenai bantuan sosial tidak cair. Seperti diketahui, bansos PKH ini merupakan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk dana tunai dengan 8 kategori bansos. Bantuan ini pun ditujukan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin yang sudah terdaftar dalam DTKS. Nah teman-teman, jadi yang menjadi syarat utama penerima PKH dan bansos-bansos pemerintah lainnya adalah warga yang belum sejahtera dan rentan miskin atau yang berdampak pemutusan kerja karena wabah COVID.
Namun, untuk penerima bansos, khususnya warga penerima PKH, tentunya harus memenuhi syarat kepesertaan. Jadi, tidak semua warga yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS itu bisa menerima bantuan PKH, dikarenakan ada yang namanya kuota penerima setiap program bansos. Jadi, untuk PKH itu kuotanya hanya 10 juta penerima manfaat atau KPM, dan untuk KPM BPNT terdapat 18,8 juta penerima manfaat. Nah, ini kuota yang 10 juta itu di dalamnya tidak melulu sama orangnya yang menerima. Ada yang digraduasi, ada yang dicoret dengan berbagai sebab. Jadi bagi penerima yang tahap-tahap sebelumnya masih lancar-lancar saja, untuk tahap berikutnya, tahap 4 PKH yang mulai cair mulai bulan November ini, untuk tahap 4-nya bisa saja tidak cair ya teman-teman. Nah, di sini akan saya jelaskan ada 3 ciri yang berhasil saya persingkat sebagai tanda-tanda bagi KPM yang tidak cair lagi bantuannya di tahap keempat nantinya. Kita langsung ke poin yang pertama, yang tidak cair bantuannya di tahap keempat. Nah, ini yang paling mudah dibuktikan sendiri dengan mencoba memeriksa dan meneliti kartu tanda penduduk atau EKTP teman-teman. Coba disandingkan data-datanya yang ada dalam kartu keluarga. Silahkan periksa huruf-huruf pada nama yang terketik di KTP dengan kartu keluarga. Silahkan periksa apakah tidak ada perbedaan spasi atau tanda baca seperti contohnya di KTP tertulis Muh Ansor, tapi di KK tertulis Muhammad Ansar. Setelah merasa cocok antara KTP dan KK, coba sandingkan juga dengan nama di KTP dan nama yang ada di kartu KKS yang teman-teman pegang. Nah, di kartu KKS itu menyangkut data bank ya teman-teman. Jadi, jika ada perbedaan antara KTP dan KK dengan data di bank, maka data rekening banknya beda huruf ataupun ada singkatan-singkatan atau perbedaan spasi, itu sangat mempengaruhi dan menentukan tidak bisa ikut pencairan bansos. Di mana ada perbedaan sedikit saja bisa berakibat bansos PKH-nya itu tidak bisa cair. Karena hal ini berkaitan dengan OMSPAN atau Online Monitoring System Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Nah, selanjutnya teman-teman, ciri yang kedua yaitu bila KPM tersebut masuk ke dalam data verifikasi ketidaklayakan. Nah, pada poin kedua ini akan sedikit saya jelaskan terkait KPM yang terindikasi tidak layak. Ada beberapa hal sehingga dianggap tidak layak. Misalnya, kehidupan ekonominya yang dianggap sudah meningkat dari sebelumnya, ataupun pindah wilayah atau keluar wilayah kabupaten, atau sudah meninggal dunia. Nah, teman-teman harus mengetahui apa itu verifikasi ketidaklayakan. Nah, jadi Kementerian Sosial itu melakukan kegiatan yang namanya verifikasi ketidaklayakan, di mana kegiatan verifikasi ketidaklayakan ini dilaksanakan atau dimutakhirkan setiap bulannya dan berakhir di tanggal 30 atau tanggal 31 setiap bulannya. Nah, teman-teman, untuk PKH tahap keempat ini, proses ketidaklayakannya itu sekitar bulan Juli, Agustus, dan September lalu. Di mana pengesahannya adalah pertanggal 1 Oktober kemarin. Jadi teman-teman, jika pada kenyataannya ditidaklayakkan oleh pemerintah setempat atau terdeteksi data anomali, maka pada tahap keempat dipastikan tidak cair. Perlu saya tekankan kembali teman-teman, untuk bantuan reguler Kementerian Sosial untuk PKH dari tahap ke tahap, pencairan itu di rentang waktu 3 bulan. Jadi 4 kali pemutakhiran ketidaklayakan PKH itu dilaksanakan. Jadi bisa saja pada periode lalu masih layak, namun pada tahap keempat ini sudah tercoret karena dianggap tidak layak lagi untuk menerima bansos PKH tahap 4. Dan selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga bagi penerima bansos PKH yang nantinya bantuan PKH tidak bisa cair di tahap keempat tahun 2022, yaitu penerima bansos PKH yang sudah tidak memiliki lagi komponen sebagai penerima bansos PKH. Terkait komponen ini, mungkin dari Anda penerima bansos PKH baru atau validasi by sistemnya belum memahami cara kerja terkait dengan komponen PKH. Jadi, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit di mana penerima bansos PKH itu harus memiliki komponen dan kategori yang harus ada di dalam keluarga, minimal 1 komponen anggota keluarga yang ada di dalamnya. Seperti komponen kesehatan yang kategorinya yaitu adanya ibu hamil.
Nah, ibu hamil di sini ya teman-teman hanya sampai kehamilan kedua. Kemudian ada anak usia dini atau balita atau usia dini umur 0 sampai dengan 6 tahun 0 bulan. Meskipun usia anak 6 tahun lebih 1 hari saja, maka sistem akan mencoretnya dan dianggap bukan sebagai anak usia dini. Berikutnya ada komponen pendidikan atau anak sekolah, bisa itu SD, SMP maupun SMA atau bisa semua jenjang anak sekolah di dalam keluarga. Nah, berikutnya ada komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen ini bisa kategorinya lansia dalam keluarga, bisa orang tua ataupun mertua teman-teman. Di mana lansia PKH untuk tahun ini umurnya adalah 60 tahun ke atas. Dan berikutnya ada kategori disabilitas berat. Nah, Sobat YouTube sudah memahami ya ketiga ciri-ciri bila bantuan PKH-nya tahap berikutnya tidak bisa cair karena adanya ciri yang melekat pada KPM sehingga bantuannya tidak bisa cair di tahap 4. Semoga berita ini bermanfaat, like dan share beritanya ke media sosial teman-teman. Tanggapi beritanya dengan like bila menyukai dan subscribe dan aktifkan pula lonceng notifikasinya bagi yang belum berlangganan berita ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.